2 tahun je, periodenya je. Kalau 1 tahun terlalu cepat kan nanti je. Berarti 2022 sampai 2024. Nanti biar dulu Ika segera tidak lanjutin untuk membuat SKS Bonje. Bapak Ibu yang kehormati, mulai hari ini kepengurusan bisa serahkan pada Bu Sinta. Monggo Bu Sinta untuk duduk di kursi depan. Monggo. Pak musik Pak. Dereng. Dereng. Monggo Bu Sinta. Pak Sekretaris. Buat SK-nya Pak Sekretaris. Sekretaris loh ya, kebuikan gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara reorganisasi klaster pariwisata sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Kami harapkan nanti bisa mengawal jalannya kepengurusan klaster pariwisata dengan lebih baik dan tujuan kita yang tadi bisa tercapai ke depan. Selanjutnya kami persilakan Bu Sinta 1 menit ya Bu, untuk memberikan sepatah 2 patah kalimat. Kami persilakan Bu Sinta, monggo. Jajan ya. Baik, terima kasih. Saya kayaknya mau berdiri aja. Mohon izin ya Bapak. Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih kepercayaannya, gitu ya. Yang saya tidak menduganya, gitu, karena di sini saya hanya ini tadi ya datang seperti biasa, tapi terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya selama 2 tahun ini, Bapak dan Ibu. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, begitu ya. Jadi kita sekarang adalah satu keluarga di klaster pariwisata Pati. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya yakin pas tepas. Jadi yang kemarin itu adalah yang kemarin, dan yang baik-baik dari kemarin kita akan lanjutkan terus, gitu ya. Dan juga kita harus percaya bahwa kita pasti bisa untuk di klaster pariwisata Pati. Amin amin ya rabbal alamin. Udah itu aja kayaknya ya. Terima kasih banyak Bu Indah, terima kasih Mas Najib, Pak Krisno, betul ya, Bu Ika, Mbak Cici. Terima kasih dan semuanya mohon dukungannya, gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ternyata cuma setengah menit. Alhamdulillah efisien dan efektif. Menginjak acara selanjutnya. Sebelum makan siang saya bagikan ya, biar panjenengan bersemangat lagi. Udah nggak lepas Mas? Itu adalah sosialisasi forum komunikasi desa wisata yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Dwi selaku Kabid Pengembangan Destinasi di Murapar Kabupaten Pati. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Ketua Klaster Pariwisata Lama Batik yang sudah memberi kesempatan kepada kami selaku OPD teknis terkait di Murapar yang membidangi tentang pariwisata. Saya terima kasih sekali lagi bahwasanya kami dikasih kesempatan pada pagi sampai siang hari ini yang intinya hampir sama. Sebelumnya saya kenalkan sekali lagi tim kami di sini. Ada saya selaku Kepala Bidang Destinasi, ada Bu Indah Kepala Bidang Pemasaran, ada Pak Budi dan Pak Edi di sini lengkap, destinasi lengkap. Ya. Jadi kalau dilihat dari awal kelihatannya klaster pariwisata untuk meningkatkan destinasi atau daya tarik wisata.
pada intinya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini karena sama-sama kelihatannya wajah baru di pariwisata, karena saya baru di pariwisata 2021 bulan Oktober sama Bapak Kepala Dinas Dinporapar Pak Retso masuk. Jadi harapan kami saat ini yang pandemi sudah mulai melandai, masyarakat sudah haus wisata, kita bersama-sama bagaimana biar destinasi atau daya tarik wisata kita bisa eksis ya, bisa membumi. Ya, jadi dengan adanya kerjasama dengan lintas sektor, tak katakan lintas sektor di sini ada organisasi PHRI, ada HPI, ada ASITA, ya, juga nanti akan mendukung. Ya. Ranah dari Dinporapar Provinsi yang urgensinya adalah Dinporapar Kabupaten Pati membentuk forum komunikasi desa wisata dan forum komunikasi Podarwis atau kelompok sadar wisata. Ya. Kenapa kok urgensi? Dua kelompok itu nanti yang bertanggung jawab di dalam pengembangan atau meningkatkan destinasi wisata dan daya tarik wisata. Kenapa saya menyebutkan destinasi wisata dan daya tarik wisata, Bapak Ibu? Bahwasanya destinasi wisata di sini kami mempunyai 16 desa wisata. 12 kami tetapkan pada Mei 2022 kemarin, dan 4-nya adalah tahun 2019 sampai dengan 2020. Maka yang kami hadirkan di sini adalah semestinya dari 16 pengelola desa wisata dan 16 Podarwis yang hadir. Ya. Nanti secara teknis akan disampaikan kepada Pak Kunadi yang memegang program tentang destinasi wisata dan daya tarik wisata, dan Pak Hadi Senario selaku memegang program kelompok sadar wisata. Apakah yang ditunjuk selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata masih tetap yang tercatat di SK pada tahun 2018, atau ada pergantian seperti hari ini klaster pariwisata diganti? Ya. Saya kembalikan lagi, saya tidak mengintervensi. Ya, silakan, karena ini untuk siapa? Saya kembalikan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, 16 desa yang sudah mempunyai destinasi wisata dan daya tarik wisata, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan, kemarin saya didatangi dari CSR The Safin, bahwasanya Safin akan memberikan pelatihan kepada 16 destinasi wisata yang sudah ada di Kabupaten Pati. Ya, Safin akan memberikan CSR berupa pelatihan, di mana salah satu indikator desa wisata harus wajib ada homestay. Ya, homestay kemarin saya tangkap homestaynya kelasnya kelas bintang, harganya harga ekonomis. Nah, itu tadinya di mana saya juga tidak tahu. Tetapi CSR kan sudah punya desa Safin ya. Nah, jadi itu CSR yang dikatakan Pak Kris, Pak sudah ada Pak satu Pak. Nanti kita juga akan menarik dari CSR lain yang mendukung untuk destinasi wisata atau daya tarik wisata yang di Kabupaten Pati. Ya. Dengan harapan bahwasanya saat ini yang sudah berkembang daya tarik wisata, saya katakan Bapak pimpinan wisata Jolong, karena belum terbentuk desa wisata yang sudah menjadi produk unggulan, ya, Jolong sebagai pilot project bisa berjalan seperti itu. Saya meyakini 16 desa yang ada di Kabupaten Pati bisa seperti Jolong, ya. Apabila di dalam kepengurusannya forum komunikasi desa wisata dan forum komunikasi Podarwis bisa berjalan seperti kelembagaan klaster pariwisata, harus ada program kerjanya. Ya, jadi saya tidak melihat dulu tahun 2018 sudah ada forum komunikasi desa wisata atau Podarwis. Saya hanya akan melihat sekarang kita bentuk forum komunikasi desa wisata dan Podarwis sampai ke depan. Ya. Yang intinya adalah untuk meningkatkan daya tarik wisata yang panjenengan punya, destinasi desa wisata. Jangan sampai yang kemarin ditetapkan
sekarang sudah tidur lagi. Ya. Apa yang dikatakan Pak Gi tadi sebelum mundur, Pak Gi Asita mengatakan gimana Pak Dwi, apakah kita perlu menghadap Pak PJ yang baru untuk sebentar Pak? PJ-nya belum dilantik, ngelatihnya kalau enggak Senin malam itu kelihatannya kok nanti kita berpikir karena apa? Sudah mempunyai daya tarik wisata, objek wisata, sudah punya desa wisata, tetapi kita bingung. Kira-kira apa yang tekake sing ngapain teko nih desa wisata iki sapa? Tadi sempat didengarkan dari Mbak Ika mengatakan apakah paket 100.000 itu sudah bisa kita jual? Apakah 100.000 sudah siap teman-teman yang punya desa wisata di sini dikunjungi sama wisatawan berkunjung, sudah siapkah? Yang bisa jawab panjenengan. Ya. Apakah panjenengan sudah siap untuk didatangi sama wisatawan dari internal kabupaten atau dari luar? Panjenengan sudah siap dengan kondisi desa panjenengan saat ini, objek wisata yang tahu panjenengan. Ya. Jadi saya berharap pada siang hari ini mungkin nanti langsung Pak Kunadi dan Pak Edi ke depan menyampaikan figur ketua forum komunikasi desa wisata dan ketua forum kelompok sadar wisata. Ya, seperti tadi kelihatannya fotonya, apakah aklamasi langsung ditunjuk atau tidak? Saya persilahkan kepada Pak Kunadi dan Pak Edi ke depan untuk menyingkat waktu. Pada intinya nanti kami akan berkunjung di 16 desa wisata yang sudah kami bentuk dengan OPD teknis terkait dengan Bapeda, dengan Dispermades, ya, dengan bidang yang ada di Dinporapar. Kami akan melihat Bapak Ibu akan melihat kondisi saat ini apakah masih seperti kemarin saat kami kunjungi penilaian. Ya. Saya meyakini masalah panjenengan banyak, terutama adalah masalah sumber daya manusia. Ya. Jadi apa yang panjenengan dapatkan tentang keberadaan desa panjenengan sebagai desa wisata setelah ditetapkan, panjenengan masih banyak bertanya, terus apa ini? Ya itu ya. Itu adalah peran kami Bapak Ibu. Kami akan mendatangi, akan melihat sejauh mana, akan mendapatkan masalah apa, akan kami bantu Bapak Ibu. Ya. Jadi secara teknis OPD Dinporapar bidang destinasi pariwisata adalah mengawal apa yang sudah kami tetapkan kemarin 12 desa dan 4 desa tahun 2019 menjadi desa wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Pati. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan bekerja sama dengan kami saling menyampaikan koordinasi, walaupun tidak dengan saya, dengan Pak Kunadi atau dengan Pak Edi. Nanti kita bisa mengetahui akar permasalahan apa yang terjadi di tempat panjenengan. Jadi itu dari saya, monggo Pak Kunadi dan Pak Edi ke depan biar cepat untuk teknis apa yang sudah dikonsep Forum Komunikasi Desa Wisata tahun 2022 tahun 2025, 3 tahun karena sesuai dengan Pergub dan Perbuk. Kami sudah punya Perbuk Bapak Ibu, Peraturan Bupati Pati nomor sekian tahun 2022 kemarin tentang pemberdayaan desa wisata. Payung hukumnya kami sudah punya. Ya, jadi kita nanti sama-sama Bapak Ibu membaca, melihat bahwasanya dengan peraturan bupati itu sudah mengikat desa wisata panjenengan bisa dikembangkan dari kategori rintisan sampai dengan kategori desa wisata maju. Digopo Pak Iwan. Nanti ada reward dari provinsi atau kementerian bila desa panjenengan rintisan dapat subsidi sekian dan maju sekian. Ya, jadi akan mendapatkan reward bantuan sumbangan Bapak Ibu. Ya. Tapi nanti akan kami tentukan apakah desa ini layak diberikan atau tidak. Ya, karena yang menentukan kami. Ya, jadi kami berharap pembentukan forum komunikasi desa wisata dan forum komunikasi Podarwis ini sangat penting buat panjenengan. Kalau figur itu memang cocok, pilihlah itu. Kalau enggak, tolong panjenengan pikirkan. Kok pantasnya yang ini Pak sekarang? Silahkan. Tidak ada intervensi dan saya tidak mengintervensi. Ya mungkin dari saya itu sebelum langsung ke Pak Kunadi dan Pak Edi untuk menyampaikan formatur Forum Komunikasi Desa Wisata dan Forum Komunikasi Podarwis. Waktu dan tempat saya persilakan. Enggak, aku dredeg ya gara-gara. Wah.
Gara-gara dadekno Bu Sinta dicekel meku karo Bu Indah. Gredeg apa dadane. Aku ben ketok kadek kaya Bu Indah gua disita wae. Pak Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati Bu Tati senior saya, Pak Kabid Destinasi, Bu Indah Kabid Pemasaran, Mbak Sinta Ketua Klaster Pariwisata yang baru yang luar biasa, Bapak Ibu dari pengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Pati. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Bidang tadi, hakikatnya adalah tujuannya satu, bagaimana pariwisata di Pati ini segera bangkit. Itu aja. Kenapa? Ibu Bapak, bahwa di Pati ini sudah ada 16 desa wisata yang berbadan hukum. Kemarin sebelum Perbup 48 2022 itu turun oleh tanda tangan Pak Bupati Marianto, kita masih memakai pegangan Perda nomor 2 2019 provinsi dan peraturan Gubernur 53 tahun 2019 provinsi. Artinya sekarang untuk membuat desa wisata kita sudah punya dasar hukum sendiri, namanya peraturan Bupati 48. Enak benar begitu. Bapak Ibu, di dalam konsep pemberdayaan desa wisata jelas tidak bisa hanya dinas saja. Peran aktif dari panjenengan termasuk forum komunikasi desa wisata. Nanti Pak Darwis serangannya Pak Hadi, saya tak ada desa wisata Benora tempat ini. Itu nanti ada di tangan Ibu Bapak. 16 desa wisata yang telah ditempati, mulai yang pertama kali Talun, Mbah Hamir tadi kayaknya ada, apa? Udur, Pak Mantan sekretaris daerah, sekretaris desa Talun. Kemudian kedua adalah Tunggul Saritayu, ketiga Bageng, keempat adalah Jerai, kelima dan seterusnya, terakhir sampai dengan 16 itu adalah Mogadin. Ibu Bapak, 16 desa wisata yang ada di Pati ini sudah akan dibentuk paket wisata yang dikomando oleh Mbak Indah selaku Kabid Pemasaran bersama dengan HPI maupun dengan Asita Mbak Sinta. Artinya sampaikan Pak Kabid tadi, panjenengan siap. Jangan sampai setelah tangan Pak Bupati, mohon maaf, hanya lip service yang penting untuk tanda tangan Pak Bupati, sesuatu bantuan kok provinsi kok pusat, nilainya ratusan juta sampai miliaran, tangguh bangun tapi tidak ada wisatawan datang. Itu namanya dagelan ketoprak. Jadi baku hubung nanti motornya sempal kae, tolong sasi, ora ana manfaate. Oleh sebab itu dibentuklah forum komunikasi desa wisata sesuai dengan amanat peraturan Gubernur maupun peraturan Bupati gitu. Nah, langsung saja mengingat waktu karena ini alhamdulillah matur nuwun Bu Tati, Mbak Ika, ini kami NU Nunut Urip, jajan sudah ada, makanan juga sudah. Jadi Pak Dwi aku sing ngomong ngoten terus terang. Jadi Bloko Suto ya Lur, mbahku niku mulai baternya duwite ra duwe. Ya kayak gini akhirnya nurut tenggure Mbak Sinta, alhamdulillah. Parah nggih Mbak Sinta, orang tak kebangetan jadi ketua anu saiki klaster, aku jadi tim wali Bapak. Oke, kami sudah punya draft rancangan. Saya mau tujuan sebenarnya tadi saya bilang yang tidak hadir tadi Pekuan karena ada ziarah wali rumah. Kemudian beberapa sudah WA saya. Intinya tadi sampaikan Pak Kabid bahwa tahun kemarin karena ini juga penghormatan dan penghargaan atas prestasi Desa Tunggul Sari membawa Kabupaten Pati menjadi populer di Jawa Tengah, menjadi desa wisata juara 4 ya, juara 1 dan akhirnya mendapat bantuan 500 juta dari provinsi, viral kemana-mana, alhamdulillah berdibangun terang ombak, alhamdulillah remuk jalannya gitu. Ya. Nah, gerak kami untuk kepengurusan forum komunikasi desa wisata tingkat Kabupaten Pati masa bakti 2002 sampai 2026, jadi dibatasi sesuai aturan regulasi 4 tahun. Maka kami usulkan draftnya itu satu Pak Jarod Supriyanto ketua. Tak waca ya teman-teman, dengar semuanya. Jadi Pak Jarod Supriyanto ini adalah dari Desa Wisata Mina Mangrove Tunggul Sari, berdiri Pak Jarod. Nah itu wis Semar itu. Kenal nggih? Itu
Kira-kira kalau setuju yang ini, kalau tidak setuju ya diganti, ya begitu loh. Ya ini draft. Langsung saja, kira-kira ketua ini disetujui atau tidak yang dari desa wisata? Saya kemarin ngomong yang dari desa wisata, yang dari Kodare jangan dulu. Desa wisata masih Wisata orang ya di sukses. Dari Kakak Kasihan, tenang, oke. Kemudian turun ke Pak Gading, mana Pak Gading tadi? Pak Gading, setuju Pak Jarod jadi ketua? Oke. Kemudian Gulang Pongge setuju? Tenang kurang nih. Oke. Kemudian Sidomulyo tadi ada tidak? Mas Arif setuju? Gue kenal Pak Jarod atau belum? Hah? Oke, sekarang yang dari desa wisata setuju jari ya, tak tahu saya sih. Pak Jarod jadi ketua 2002 sampai 2026, tunjuk jari. 1, 2, 3 yang dari 16 desa wisata yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5 wes. Deal, setuju ya? Oke. Deal atas wes. Wakilnya ini saya ambil dari Jerai yang sudah potensi, juga punya sejarah, punya aneka budaya, yaitu Pak Yakobus Suparlan. Hari ini tadi J mestinya diambil karena ada tamu menghandle tamu GITJ gereja itu loh, jemaat gereja yang ada kegiatan juga di sana. Kemudian wakil ketua 2 Mas Syukur dari Bageng. Kemudian sekretaris 1 Arif Budi Eskom SPD, sekretaris 1 dari Gulang Pongge, desa wisata Gulang Pongge. Kemudian sekretaris 2 Mbak Rukaya SPD dari Jerai. Kemudian bendahara 1 dari desa wisata Minamangro Tunggul Sari Mas Dawang Setianugraha, ini carik ya sekarang posisinya, jadi kuat. Bendahara kedua adalah dari Gulang Pongge, namanya Mbak Insinyur Kus Eko Hestuti SPD, panggilan kerennya adalah Mbak Tuti. Ini pria ini, berdiri Mbak. Nah ini Mbak Tuti bendahara, miliarder ini. Aman. Kemudian bidang-bidang tak waca ya, rapopo silu tak apa. Untuk bidang pengembangan desa wisata, yang pertama adalah dijabat oleh Pak Karnawi, berdiri Pak Karnawi. Ya cilik orangnya, Tunggul Sari. Kemudian yang kedua Pak Adi Sucetwa SE dari Kertomulyo, tidak hadir. Kenapa Pak Adi? Ini adalah orang ini pionir pertama kali yang mengelola Kertomulyo PKA Pantai Kertomulyo jadi viral itu Pak Adi CS ini. Kita hormati. Kemudian yang ketiga adalah Budi Sulisno, bidang pengembangan desa wisata dari Bakaran Wetan. Bakaran Wetan ada? Nggak ada, oke. Kemudian rapat komite sekolah tadi WA saya. Kemudian Yuan Arifin, bidang humas dan kerjasama dari Sambiroto, ada Sambiroto? Mas Yuan hadir? Oke, sip. Kemudian Bagus Suripto dari Mojo Agung, bidang humas kerjasama. Oki Yuripa Pradana, bidang humas dan kerjasama dari Kedumulyo. Warek, enggak ada ya? Kedumulyo ada enggak? Enggak ada. Oke. Leo ojo kuatir untuk jatah itu jabatan. Orang di desa wisata kayaknya ada nih. Ojo. Kemudian Cici Trimulyani menjadi bidang kelembagaan dan pengembangan SDM. Tadi di klaster juga bendahara saya ini diangkat di Sekano jadi bidang kelembagaan dan pengembangan SDM. Kemudian dibantu Mas Abdul Majid dari Bakaran Wetan, itu ada juga di bidang pengembangan. Kemudian Mas Muh Asari Fikri, bidang kelembagaan dan pengembangan SDM dari Kertomulyo. Mas Nur Tolis, bidang pengembangan usaha UMKM dari Mojagung. Kemudian Mas Kenji, ini juga pakar kopi sudah populer waktu 2 pagi ini dari Bageng, pengembangan usaha dan UMKM. Kemudian Mbak Sutiah, bidang pengembangan usaha dan UMKM dari Pekuwon, ini punya usaha semuanya. Kemudian Mas Septian Wahyu, ini carik Desa Larangan, KTE Dadar, peningkatan sarpras. Bidang peningkatan sarpras yang kedua adalah Muhammad Ali Ridho dari Kelakang Kasihan, berdiri. Orang iso berdiri, orang iso. Oh, kakek baik kalau sudah satu berdiri kalian ya. Ridho, ini Ridho. Ya. Kemudian Mas Faisal, dibantu Mas Faisal dari Pekuwon Juwana. Kemudian di forum desa wisata juga ada artisnya, namanya Mbak Suyati Wayu, menang dia, Wayu Pol.
dari larangan promosi dan pemasaran. Kenapa tak taruh di situ? Karena pokoknya ayu. Tenang Mujiono untuk jabatan harus dilor. Indra di Purnomo dari Sambiroto, ada enggak Sambiroto? Ada. Cuma makin ada ya sampai Mas Indra itu duduk menjadi bidang promosi dan pemasaran. Promosi pemasaran. Karena tadi lo pinter IT. Son ini wong Jepang. Son An Arib. Bidang promosi pemasaran dari Sidomulyo di wong Son Arif. Kemudian Sumitro ini dari Truwo bidang kebersihan dan kesehatan. Yang terakhir untuk desa wisata. Gara-gara dia bicara Saiful Mustafa bidang kebersihan dan kesehatan dari Pogading. Pogading ya Mas. Nah itu cocok nih, kalau kemudian nyapu no waduh cocok. Ada bidang kebersihan kesehatan. Musyarofah bidang kebersihan kesehatan Sidomulyo. Katakan ya Mas. Enggak pun. Nah itu guru jadi kawanku. Siapa? Full karo guru kok. Ranto Tenggoro bidang kesra dan sosial dari Pogading. Sampaikan ya Pogading. Mas Ranto jadi bagian kesra. Kemudian Okta Yuripta Safitri dari Sidomulyo sampaikan juga bidang kesra. Dan terakhir Abdul Afif bidang kesra dan sosial dari Truwo. Ini kita ambil dari 16 desa wisata rata-rata 2. Jadi semuanya ada 2. Sekali lagi, Pak Jarod apa bisa diterima untuk menjadi ketua FK Desa Wisata 2022-2026? Bisa? Terima kasih. Nanti pelantikannya nunggu nek wis ana duit pengukuhannya, ya. Ini saya tinggal tunggu naiknya enggak panik karena kaitannya duit. Nanti Pak Kabid yang nugasi. Pak Kul, Pak di barang yo ngomong banter tapi nanti duit. Nanti November insya Allah doakan nanti pengukuhannya nanti di mana, tunggu surat resmi kami setelah tanda tangan oleh kepala dinas dan sekalian Pak PJ Bupati juga sudah dilatih. Kemungkinan nanti direpoti lagi mungkin gitu loh. Tunggunya ombok akhir. Siapa manajer ya? Alhamdulillah. Orang siap untuk banget. Terima kasih. Kembali langsung Pak Adi. Ayo Pak Daris. Ya, saya melanjutkan dari Pak Gun. Maaf, saya sampaikan sebelumnya. Intinya kami dari program BKT IKA yang dari Bapeda dalam rangka untuk sinergitas OPD terkait dengan tindak lanjuti dari klaster. Kami sebelumnya juga sudah mengengkrangi untuk sinergitas, yaitu forum komunikasi kelompok sadar wisata. Kemudian tadi disampaikan Pak Kun, namun perlu kami sampaikan bahwa karena kami harus menunggu regulasi yang betul dan di peraturan umumnya juga jelas. Untuk keanggotaan ini nanti hanya kami plotkan sementara karena nanti untuk penetapannya secara resmi dari dinas, ya, saya umumkan dulu, tapi ini masih bisa berubah untuk kepengurusan yang kami nominasikan, ya. Karena di dalam peraturan gubernurnya yang kami rujuk bahwa untuk orang-orang yang menjadi kepengurusan terutama forum komunikasi desa wisata itu harus dari pengelola desa wisata, Bapak Ibu. Kemudian kalau Pak Darwis yang duduk di kepengurusan itu harus dari kelompok sadar wisata. Makanya kami masih nominasi dulu, nanti kita tetapkan di dinas untuk SK yang resmi. Baik, untuk forum komunikasi kelompok sadar wisata yang kami nominasikan untuk pertimbangan ketua kemarin dari Pok Darwis tahun sebelumnya adalah Pak Krisno yang merupakan founder Sadar Wisata di Pati, maka Pak Krisno nominasi sebagai ketua. Pak Krisno sudah sama Pak
Nah ini tadi makanya untuk yang lain tidak boleh duduk di klaster Mbak Eka sama Bu Tatik karena nominatif dari Forum Komunikasi Desa Wisata dan Pokdarwis juga duduk, makanya tidak boleh menjadi di klaster. Wakil ketua ini dari selatan karena kita kolaborasikan dari utara dan selatan ya biar imbang. Mas Najib lagi terpilih nominasi untuk ketua Forum Komunikasi dan Wisata. Borong itu lah, borong. Ya. Kemudian ketua 2 ini Mas Sugianto dari Pokdarwis Tirta Marta Taman Sari. Tadi hadir ya tapi izin. Kemudian sekretaris nominasi 1 Irha Matus Saadah dari Pokdarwis Ngamodo Larangan. Kemudian Penantara Pak. sekretaris iya Pak ayu ya. Sekretaris kedua ini Anis Nordiah Rohmawati dari Pesona Pojokan. Berdiri dia. Oh ya, ayo. Macam dari sekarang. Ini biar mendampingi Pak Kris jadi nanti Ya, ketuanya biar segera. Ojo kayak enak HP-ku ya dia bayar. Kemudian untuk yang nominasi bendara 1 itu Mbak Alvinia. Mbak Alvi dipersilakan berdiri Mbak. Ini dari Tunggul Sari, putranya Pak. Putranya Pak Karnali. Ya. Kita untuk ya pertimbangan untuk kompetensi dan sumber daya Mas ya. Tapi Mas kemudian untuk bendara 2 dinominasikan Mbak Umi Kulsum tapi tidak hadir karena ada kegiatan kunjungan wali Lima ya ke Jawa Timur dari Kekuan tidak hadir semua. Kemudian untuk seksi sumber daya manusia ini ada Mas Harji dari Pokdarwis Pekuan. Kemudian Mas Muhammad Karis dari Pokdarwis Citra Manunggal Sidomulyo. Mas Mujiono Pokdarwis Sejangkung. Mas Mujiono katakan Desa Selatan Mas? Ya ini Mas Mujiono dari Sejangkung. Ini SDM ya Mas untuk membantu tugas dalam bidang sumber daya manusia. Terus dari seksi kemitraan ada Mas Edi Kristiono. Oh, silakan Mas Edi dari Jerai. Oh, Jerai. Ya, dari kemitraan untuk membantu dinas komunikasi. Kemudian Mas Norkam izin. Oh iya, dari Malowapati Baliadi. Kemudian ketiga ada Mas Supriyadi dari Pokdarwis Rimong juga tidak hadir ya, belum hadir. Kemudian seksi selanjutnya Sapras sarana prasarana kami nominasikan Mas Sunarwi dari Bulan Tanjung Sari. Ya katanya ada ya tadi ya. Kemudian Setio Utomo dari Pokdarwis Putra Bahari Banyutowo. Selanjutnya Mas Wadi dari Pesona Pojokan. Izin ya. Seksi daya tarik wisata Mas Leo Adi Saputro dari Pokdarwis Semarwaring Kedungmulyo. Ada. Berdiri Mas. Nah, Mas Theo. Kemudian Mas Harmadi dari Tirta Mandiri Beketel. Ya, nanti membantu di seksi daya tarik wisata. Mas Solikul Hadi dari Pokdarwis Sukmoyono Mojoagung. Tidak ada. Kemudian seksi terakhir pemasaran ada Mas Eko Suwondo dari Tunggul Sari. Ya pemasaran ya Mas Wondo nanti bantu itu. Ayu Kusuma dari Pokdarwis Ngagem Soponyono tidak ada. Kemudian Emma Sri Parliningsih Pokdarwis Ngamodo juga tidak ada ya. Ini ada seksi ekonomi kreatif Heri Purnomo
dari Dewi Kinasih, Mas Pur, ya nanti membantu di ekonomi kreatif Mas, ya di Pokdari. Kemudian Sony Wijaya dari Makaran, oke. Kemudian Abdul Afif dari Pokdarwis Karya Pamuji Agung, Truwuk. Izin. Ya Mas Abdul. Mas Mitra tadi tidak ada. Mas Mitra kan ya. Kemudian untuk seksi humas dan publikasi Mas Eko Siswanto, Pokdarwis Nyageng Soponyono. Kemudian ada Mas Abdul Salam, Pokdarwis Guo Pancur. Mas Najib nanti tolong sampaikan ya. Kemudian ada Mas Yudiono, Pokdarwis Wana Persada, Gerai. Tidak hadir. Ya, nanti tolong sampaikan Mas Yudiono ya. Kemudian seksi keamanan ketertiban Mas Samijo dari Pokdarwis Rawa Indah Sitiluhur. Alex Safiki, Pokdarwis Semarwari Kedu Mulyo. Nanti disampaikan ya Mas untuk Mas Alex Safiki. Kemudian terakhir Mas Supeno dari Pokdarwis Gunung Sari Indah. Ini sebagai seksi keamanan ketertiban. Pengatakan Bapak Ibu, jadi untuk hanya baru nominasi kami katakan karena nanti penetapan secara resmi di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga masih bingung lah. Di Porapar ya, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kulino nek Dicerai Mbak Eda bingung. Iya. Dedek. Iya. Ibu. Nanti kami tunggu konfirmasinya. Kalau memang ada yang kami nominasikan dan tidak bersedia bisa menyampaikan kepada bidang destinasi pariwisata. Maka dari saya matur suwun. Ya, terima kasih dari Pak Kunardi dan Pak Hadi Sunaryo ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya keberadaan forum komunikasi desa wisata dan forum komunikasi kelompok sadar wisata hukumnya wajib. Hukumnya wajib Bapak Ibu. Ya, jadi kalau panjenengan ini sudah ditetapkan desa wisata, pengelolanya itu wajib ada dan kelompok sadar wisata itu wajib ada. Karena sabta pesona itu wajib didapatkan oleh wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata. Ya, saya meyakini kami belum bisa memberikan banyak kepada Bapak Ibu tentang panjenengan sudah terbentuk desa wisata, tetapi setidaknya saat ini Bapak Ibu yang hadir nanti bisa menyampaikan kepada yang tersebut di dalam lampiran konsep surat tadi, forum komunikasi desa wisata dan forum kelompok sadar wisata yang akan kami tetapkan ya, sambil menunggu yang jelas adalah perubahan anggaran ya. Karena kami sudah mengusulkan di perubahan anggaran mungkin September atau Oktober kalau nggak meleset kami ada anggaran sekaligus mengadakan pengembangan peningkatan kapasitas masyarakat atau pengembangan SDM. Akan kami adakan pelatihan atau sejenis seminar sosialisasi ya. Sehingga kami nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan sudah terbentuknya desa wisata 16 di Kabupaten Pati, dan desa itu memang memahami apa yang akan dikerjakan ke depan berhubungan dengan desa wisata yang ada ya. Sehingga kami berharap pada kesempatan siang hari ini semua Bapak Ibu bisa mendukung kami, karena memang kondisi seperti ini yang menghadapi Pilpres 2024 juga anggaran kami terbatas. Kami menyampaikan sekali lagi dengan maksud bila kita bersama-sama melaksanakan dengan dengan senang, dengan gembira, tidak ada tekanan, problem dan lain-lain, itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Sehingga kami berharap sekali lagi sebelum kami melaksanakan kegiatan selanjutnya karena sudah jam 12, kami berharap apa yang sudah terbentuk di dalam format forum komunikasi desa wisata dan Pokdarwis bisa mempersiapkan sebelum kami kunjungi dengan kompetensi terkait. Mungkin dari saya itu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memang terbentuk susunan kepengurusan klaster pariwisata periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Alhamdulillah. Yang kedua, tersosialisasinya draft forum komunikasi desa wisata serta forum komunikasi kelompok sadar wisata di Kabupaten Kudus. Yang terakhir adalah karena tadi kita tawarkan terkait pemanfaatan kerjasama ATV, belum ada teman-teman dari Popdarwis yang berminat, maka keputusannya nanti sementara akan dibantu oleh PT Agrowisata Jolong untuk pemanfaatannya dalam rangka untuk menambah jumlah klaster pariwisata, dan mungkin nanti koordinasi lebih lanjut nanti dengan Ibu Ketua dan pengurus lainnya. Ada 3 hal ya yang patut kita syukuri sebagai hasil dari pertemuan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini. Akhir kata, terima kasih saya sebagai pengurus, saya sebagai pembawa acara, saya sebagai pemateri dan pemoderator, tunjangannya dan mewakili Ibu Ketua Klaster Pariwisata, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami menyajikan makanan, minuman ataupun yang lain kami ada tindakan ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur mengucapkan kagum Bapak Ibu. Tepuk tangan